ternyata berlanjut untuk membedakan gereja yang berasal dari Kristus dan gereja yang kemudian disebut heretik atau ajaran bidat. Mulai dari Polikarpus, zaman Polikarpus sudah dipakai. Dan Polikarpus itu hidup pada abad pertama bersama dengan Rasul Yohanes. Ignatius dari Antioquia juga sama, ya, murid dari Rasul Yohanes, ya hanya apa namanya, beliau juga mengenal Polikarpus, juga menegaskan hal itu, bahwa untuk membedakan kelompok yang mengaku Kristiani tapi bukan Kristiani yang sebenarnya, mereka harus berbeda dengan tidak ada kata Katolik. Itulah sebutan untuk mereka sebagai kaum heretik. Ya, nah itulah kenapa saya bilang kepada PS Sarah, tuduhan-tuduhan Anda itu, kalau Anda ngobrol dengan saya, bisa saya permalukan Anda. Ya, saya permalukan Anda. Ini belum semua data saya tampilkan. Ini baru kulitnya, ya, baru kulitnya. Nah, saya sangat tertarik juga untuk menanggapi tadi, dia menghina Allah Tritunggal. Nah, sebelum saya masuk ke situ, kita tiktokan dulu. Silakan, mungkin salah satu dari bapak-bapak yang mau bicara soal tadi. Silakan. Iya, tadi kan sama seperti Pak Antonius itu kejadiannya sama seperti saya yang saya ceritakan kalau minggu siang tadi itu. Jadi Pak Antonius pun ceritanya sama seperti saya. Dia belum paham dengan arti tadi yang apa namanya, yang Lucifer itu. Kan aku bilang benar, banyak yang masih belum mengerti arti Lucifer yang sebenarnya. Sehingga ketika kita menyebutkan Lucifer itu di bacaan Paskah itu kita menyanyikan itu, artinya terus merasa apa namanya itu apa namanya ya gak setuju gitu loh. Jadi masih banyak yang belum paham, ini tugas kita sebagai orang Katolik yang harus meluruskan kata Lucifer itu. Itu yang saya tanggapi tadi, saya dengar dengan ya banyak yang masih sampai malam ini, bahkan besok-besok pun masih banyak yang masih belum paham dengan Lucifer. Untuk itu saya terima kasih kepada Bang Dia. Itu Ya, Bang ya, Egi. maka pesan saya pada teman-teman yang ada di live chat, tolong sebarkan link dari channel YouTube saya supaya saya juga semangat. Karena kadang-kadang saya berpikir apakah ini berguna bagi banyak orang atau tidak. Kadang-kadang saya berpikir begitu Bapak Ibu. Karena untuk apa saya teriak-teriak di YouTube ini kalau tidak berguna? Lebih baik saya teriak-teriak di mana gitu ya. Gitu kadang-kadang. Jadi tolong disebarkan. Itu saja. Silakan yang menanggapi Pak Don. Silakan. Silakan Pak Don. Ya, sama lah sama Mas The Way. Terima kasih lah. Intinya memang tugas kita bareng, setuju saya. Tugas kita bareng karena emang apa namanya tuh dari Evangelii Nuntiandi seri dokumen apostolik yang ke-6 ya. Itu Ya, memang bukan hanya tanggung jawab imam saja atau apa klerus tapi laici kayak kita inilah juga termasuk inilah apa menggali juga, kemudian menularkan juga apa ya, mengevangelisasikan diri juga, kemudian kita mengevangelisasikan orang lain juga, ya minimal teman-teman yang nggak tahu, karena kan sama lah nasibnya saya juga sama The Way, banyak yang baru tahu. Terus Bro Gela semangat tetap lah, walaupun satu orang yang nonton juga nggak masalah ya. Contoh dulu kan umat Eksklesia Katolikos itu kan dulu cuman berapa orang, sekarang coba jumlahnya berapa, kan gitu aja. Tetap semangat Bro ya, gitu aja deh. Terima siap. kasih. Thank you, brother. Ya, saya mendengar suara brother ini, waduh, ini sepertinya saya kenal ya. Tapi Kita mengenal dalam Kristus. Halo semua.
Oke, silakan Pak Lucifer. Ya baik. Saya ingin melihat yang tadi yang dibahas tentang mengenai Babylon gitu. Jadi, nah memang mengenai Babylon ini itu sebetulnya kata Babylon itu kalau dalam perjanjian lama adalah Babylon di zaman Nimrod ya. Tetapi Babylon baru itu sebetulnya adalah merujuk kepada kota Roma, karena orang Kristen itu memang pada awal-awalnya itu mengalami penyiksaan yang begitu hebat di dalam kota Roma ini. Sehingga jika kita membaca kitab Wahyu, Babylon yang dimaksud di sana itu adalah kota Roma, gitu ya. Sehingga, nah sebetulnya ini adalah apa yang dikatakan PS Sarah ini bisa dipahami. Ini adalah pemikiran-pemikiran baru yang apa ya? Kalau mau dikatakan ya sepertinya tidak suka dengan Katolik ya atau apa. Jadi atau mungkin kita tidak tahu apakah memang karena PS Sarah ini tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dia. Mungkin sejak kecil dia diajarkan demikian bahwa Lucifer itu nama iblis. Setiap malam Paskah orang Katolik memanggil Lucifer. Itu mungkin dari kecil diajarkan kepada beliau. Sehingga ini ke bawah sampai dia besar gitu ya. Padahal kenyataannya sebagai gereja yang menyejarah di dalam sejarah keselamatan di dalam dunia ini, kata Lucifer sudah dipakai sejak semula di dalam liturgi Paskahnya untuk merujuk kepada Sang Terang. Ya. Tetapi itu bukanlah sebuah nama, tetapi adalah sebuah kondisi untuk merujuk kepada suatu kondisi yang dibawakan oleh Sang Terang itu. Nah, sekarang kita bisa baca untuk melihat ini. Kemudian sebetulnya kita melihat juga memang ada keberatan. Keberatan ini ada dasarnya ya. Muncul setelah abad 15, abad 16 ketika mulai meragukan otoritas atau tidak mau mengakui takhta Santo Petrus yang ada di Roma. Bahkan Matius yang tadi dibacakan Pak Gia itu, Matius 16:18, ketika Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ayat ini tidak dipahami bahwa Petrus, ya kan? Petrus lah, ya kan? Sebagai di atas Petrus lah gereja itu didirikan gitu. Sehingga karena pemahaman ini sudah tidak mau menggunakan pemahaman ini, kemudian diputar bahwa Yesus mengatakan ini karena pengakuan Petrus gitu. Karena pengakuan Petrus. Jadi gereja itu dibangun di atas dasar pengakuan Petrus. Kalau kita lihat kronologi atau kita lihat urutannya di dalam Yohanes 1:42, ketika Yesus memilih muridnya, pertama kali ketika dia ketemu Andreas, Yesus sudah menentukan bahwa engkaulah Kefa. Artinya apa? Pada saat permulaan sekali Yesus sudah tahu bahwa di atas Petrus dia akan mendirikan gereja. Jadi kita lihat urutannya. Jadi bahwa Yesus adalah pendirinya, Yesus adalah pemilik gerejanya gitu. Nah, ini yang mau ditolak. Kemudian ada keberatan lain yang mengatakan tidak ada bukti bahwa Petrus itu pernah ada di Roma atau ada di kota Roma. Karena mungkin sejak kecil mereka nggak memahami tipologi ya. Babylon baru itu adalah Roma. Sehingga mereka mengatakan ya nggak ada bukti kok Petrus berada di Roma. Nah, mari kita baca di dalam 1 Petrus ayat 1 Petrus bab 5 ayat 12 sampai 14. Di sini dituliskan salam. Ini judul perikopnya salam.
5:12, dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai, ini Santo Petrus yang menulis ya, Rasul Petrus yang menulis. Dengan perantaraan Silvanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. 5:13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Nah, kita perhatikan di 5:13 dikatakan salam kepadamu sekalian dari kawanmu yang terpilih. Siapa itu? Kawanmu yang terpilih, Rasul Petrus merujuk kepada dirinya, ya kan? Yang di Babylon. Di mana itu Babylon baru adalah di Roma. Dan juga Markus, anakku. Kenapa? Karena Markus adalah anak rohaninya Rasul Petrus. Kemudian di 5:14 dikatakan, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian berada di dalam Kristus. Nah, pernah juga dibahas kata cium yang kudus ini sering juga diplesetkan bahwa ini adalah homo gitu loh. Padahal kalau kita lihat tulisan ini, cium ini tuh cium menyayangi, cium di dahi, itu kan biasa, ya kan? Nah, itu juga diplesetin, saudara-saudaraku. Jadi kita menghadapi tuduhan-tuduhan yang cukup berat, ya. Tetapi nggak apa-apa karena memang Alkitab kita tuh ditulis oleh dikanon sama Gereja Katolik dan pengajaran yang benar itu melalui magisterium. Jadi kita tidak bisa menyalahkan PS Sarah ini karena ketidaktahuannya mungkin, tetapi kalau dia terus mengulangi kesalahan ini seperti mungkin dia punya tujuan yang lain. Mungkin begitu dulu dari saya, Bang ya.